Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Celine Evangelista semakin istiqomah sejak ia kerap menjalani kajian. Dan di bulan Ramadan kali ini, mantan istri Stefan William itu membagikan perjalanan spiritualnya saat menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Penampilan Celine ketika berada di Tanah Haram membuat warganet salfok dengan penampilan barunya. Ibu dari 4 orang anak itu tampil dalam balutan busana syar'i serba putih, lengkap dengan cadar yang menutupi wajah cantiknya. Bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Perjalanan spiritual Celine lewat ibadah umroh ke tanah para nabi itu sepertinya benar-benar menjadi momen penuh makna bagi dirinya. Di hadapan Ka'bah yang menjadi arah kiblat seluruh umat Islam di dunia saat sholat, Celine tampak terharu hingga meneteskan air mata. Air matanya kembali tumpah ketika ia berhasil mencium Ka'bah di tengah ratusan ribu jamaah, seolah menandakan kedalaman emosi dan kesungguhan hatinya dalam menjalani perjalanan spiritual ini. Perjalanannya ini bukan sekedar kunjungan religius, tetapi juga sebuah refleksi mendalam atas pencarian jati diri dan kedamaian batin. Kisah Celine menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menemukan cahaya dalam perjalanan hidupnya. Apapun latar belakang dan masa lalunya, perubahan ke arah yang lebih baik selalu patut diapresiasi. Ya, karena saya udah jarang ketemu Celine, tapi tetap doain yang terbaik lah. Perubahan dan kebaikan juga selalu diberai oleh Celine dengan melakukan kegiatan sosial Islami seperti memberikan umroh gratis secara acak kepada halayak. Tak ada yang mengetahui jika Celine kerap memberangkatkan umroh secara gratis. Berangkatnya bulan Februari. Masa Kak benar? Mau ini di depan Ka'bah langsung. Banyak perubahan dalam hidup Celine. Perjalanan spiritualnya mampu mengubah arah hidupnya. Apalagi, ia juga kerap mengikuti kajian Islam bersama tokoh agama masyhur. Salah satunya Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Di sela mendengarkan kajian itu, Celine sempat didoakan oleh Nasaruddin Umar. Kan wajahnya dari bintang-bintang perjalanan ini. Kalau saya lihat ya mungkin Celine lebih kepada sedang mendalami, sedang mempelajari, dan tetap dia ingin berusaha menjadi Celine yang jauh lebih baik lagi. Kan semua manusia pasti berproses ya, apapun agamanya pastikan dia, setiap manusia ingin berproses menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Tak hanya soal penampilan, Celine juga ternyata memiliki hobi baru, yakni berkuda yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan menariknya berkat hobi baru itu, ia mendapat hadiah seekor kuda dari sahabat karibnya. Di tengah perubahan dan mendapatkan nilai-nilai spiritual Celine, diam-diam presenter beken Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunjungi kos-kosan Nunung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Raffi tak menyangka jika Nunung dan suami tinggal di sebuah kos-kosan padat sudah lama. Nyantai aja. Waalaikumsalam. Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Tapi emang di sini. Tapi emang Di Jakarta tuh di sini. di sini. Saya kena cancer itu ya udah terus nyari kos kan lah emang Lumayan ada di tempat. Lumayan di tempat ya. udah banyak.
nggak sahur di rumah suamiku di sebelah ini kan ada warteg. Depan enak banget warteg Jawa gitu. Makan di situ. Nasi itu aku udah Aku udah 3 tahun kan. udah 3 tahun udah lewat 4 tahun bisa Allah. Insya Allah. Gitu. Semalam sih ada sama Raffi sama anak kita pernah sempat main ke tempat kos sampai jam 3 sama bawain makanan buat sahur. 3 tahun sudah Nunung tinggal berdua dengan suaminya Ian Sembirang di kos tersebut. Di sela perbincangannya itu Raffi tampak syok melihat gepokan obat yang disimpan Nunung di sebuah tasnya. Dan yang paling membuatnya kaget adalah sekali menebus obat, Nunung harus mengeluarkan kocek tak sedikit jumlahnya. Jika obat itu lengkap ditebus, Nunung harus merogoh uang sebesar 40 juta rupiah. Obat ini sebulan sekali. Sebulan harus terus Habis berapa? Harus berapa? Ya kadang-kadang kalau semua keambil ya hampir 40-an. Makanya kan aku sekarang kan memang harus masih kerja terus sama suami, cuman untuk biar aku bisa berobat terus. Karena kalau aku nggak beraktivitas aku nggak bisa berobat. Padahal obat ini nggak bisa putus, ini segini nih obatku. Banyak banget. Belum yang di tas satunya, belum yang lewat suntik. Yang harus tiap hari, kadang ada obat yang sebelum makan diminum, ada obat yang keras yang sesudah makan. Jadi memang di bulan Ramadan sekarang ini aku lagi tidak menjalankan puasa. Karena memang aku obatnya nggak bisa putus. Kemarin pada saat aku kemo, aku kena kanker, jujur aku malah puasa. Tapi sayang, di tengah perjuangannya mengais rezeki untuk menebus obat, justru kabar buruk menimpa Nunung. Rumah makan yang ia bangun untuk keluarga di Solo mendadak sepi lantaran diduga ulah orang tak tanggung jawab. Warung yang sejatinya ramai pengunjung belakangan semakin sepi. Karena tak tega dengan kondisi Nunung dan terharu dengan perjuangannya, Nagita akhirnya memberikan sedikit rezekinya kepada Nunung. Melihat nominal yang diberikan, Nunung tak mampu berkata-kata. Udah belum? Terus. Astagfirullahaladzim, gak percaya. Udah. Masih kan? Berarti apa? Udah masuk sih. Terima kasih Mama. Terima kasih ya, Vi. Semoga sehat. Itu mah udah rezekinya loh, lewatin aja. Ya kan? Udah rezekinya Mami. Sehat-sehat Cuma lewatnya terus. aja. Numpang lewat, Mam. Lewat kitanya. Orang baik, bantu. Raffi itu kalau bicara sama aku ya dia tuh mengharap aku tuh sehat, aku nggak boleh stres gitu loh. Apa yang Mami mau tinggal ngomong sama Raffi.